dibuka. Apa namanya itu? kan? Iya, dibuka itu. Kenapa? Kan dia diketok. Tidak perlu ini kan masuk. Ditarik aja, Pencetannya begini. Supaya keluar tidak debunya. buka. Karena nanti di dalam ini banyak air, banyak debu yang datang ke dalam sini kan. Nah, dia tersisa di sini. Pencetannya begini. Ya, itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam turunnya. Apa namanya? Evakuator. Evakuator. Terus das indikator. Itu. Ya. Tahu membacanya? Kemana membaca das indikator? Kalau ke atas itu berapa banyak debunya? Kalau ke bawah, Ke atas, merah ya. Ini kan? ya dipencet. Ini yang bergerak warna kuning. Acuannya garis merah. Kalau kotor, semakin banyak, semakin kotor, ini warna kuning semakin mendekat ke warna merah. Bukan merah yang bergerak, yang kuning ini bergerak. Kuning. Merah. Maka kalau kita ke Turun. atas dia terbalik dia kalau kita. Soalnya kan dipencet Semakin kembali dekat dia. ke bawah. Kalau di reset udah. Biasanya ini kalau sudah separuh ke bawah, biasa di dalam indikator itu sudah mulai menyala. Ya. Di 28 tuh enggak ada, Bang. Kalau ada tulis terus itu doang enggak di. Apa yang ada? Oh itu, hilangkan. Enggak ada itu. Enggak ada. Kira aku beda waktu. Apalagi? Spam. Ah ini. Pompa grease. Spam. Ini pompanya kan. Yang mana pompanya? Saya kira ini kau tunjuk. Iya lah. Saya tidak tahu membaca ini. Biasanya Oli sama Chris-nya. Chris. Dia hanya baca ke kanan. Kayaknya running ini baru dia. Asal kita running baru dia ke kanan. Langsung Ini dia punya motor. Terus apalagi yang tadi disebut? Masalah Chris Pak. Fire suppression. fire suppressor. suppression. Kalau yang di sana apa namanya? Apar. Itu apar juga. Iya. Sama apar. Fire extinguisher. Iya, fire extinguisher. Fire suppression ini tidak bisa difungsikan Suppressor. untuk keadaan-keadaan yang lain, tetapi dia hanya bisa difungsikan untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh fire extinguisher. Dia ini hanya fungsi bagian di dalam saja. Kalau mau tahu, coba buka. Ke contoh. Jadi memang ada jarum-jarum tertentu yang Nah, itu nah. ini. Merah nih. Ya. Ini Oh, ujungnya. Itu penyemprotannya. Penyemprotannya. Nah, kalau A yang otomatis saat terjadi suhu yang berlebihan di dalam, walaupun Nyemprot. tidak ada kebakaran, itu biasanya langsung menyemprot otomatis. Itu penutupnya Pak Guru terbuka Harusnya sendiri. Terbuka sendiri itu kalau Oh, buka sendiri. terbuka Kalau kena sendiri. tekanan ya. Tapi ada yang memang nanti dipencet baru dia. Tapi kalau yang modern, kalau temperaturnya sudah melebihi ambang yang sudah ditentukan, dia langsung nyemprot sendiri. Karena menjaga kemungkinan jangan sampai terjadi kebakaran. Wah, ini bisa enak dilihat dari atas. Mana turbonya di sini? Itu nama guru. Kayak keong. Ada kayak keong itu dua kan? Dua itu turbo. Itu turbo. Saya suka turbo. Ya, oke, selesai itu aja. Tutup. Lanjut. Apa lagi? Hah?
sudah. Steering oil tank di sini tidak ada, tetapi di cat ada. Sama cat kan? Oh iya. Iya. Nah, ini perbedaan antara cat. Kalau oli hidrolik di cat itu fungsinya untuk pertama apa namanya? Carburetor, hose dump, dan brake. Makanya di cat tidak ada oli brake kan? Tidak ada oli brake nya kan? Karena dia langsung dengan oli hidrolik. Kalau ini ada oli brake nya kan? Ada. Kemudian di cat ada oli steering karena oli hidroliknya tidak untuk steering. Jadi itu perbedaan. Kalau di cat fungsinya oli hidrolik itu throttle venter, brake dan hose dump. Kalau di Komatsu apalagi tadi hose dump dan steering. Baterai. Mirror, apa itu mirror? Spion, Spion. kaca spion. Oke, kita masuk kabin, ropes dan forks. Apa itu ropes dan forks? Itu Rolling over protective structure. Teknologinya. Atau falling over protective structure. Biasanya kalau kita ini menggunakan ropes, kalau ada biasanya rolling over protective structure. Termasuk ini rollingnya, ropnya. Prop maksudnya itu pelindung ya. Pelindung. Kabin saat pelindung kita saat terjadi apakah itu terbalik atau berguling. Termasuk sini ya, ini ropnya. Semua sudut itu dilengkapi dengan rop. Besi baja, besi kuat, kuat. Jadi kalaupun kita terguling, nah, tidak akan remuk masuk. Itu. Dan Wicker sudah selesai. Ayo. ya. Masuk dalam kah? Sini saya berapa? Terus kabin. Git. Mana? Git suatu alat ukur yang dapat menentukan jumlah dari suatu kejadian yang diakibatkan dari kesalahan sistem elektrik. Jadi kalau git sebetulnya belum terjadi kita sudah bisa antisipasi. Sebelum error kita sudah bisa mengantisipasi. Saya kasih gambaran. Ini temperatur air radiator. Ya. Sebelum ke merah kita sudah bisa, sudah mendekat ke merah. Contoh di sini kan, berarti kita sudah bisa mengantisipasi. Kita lakukan perubahan pengoperasian ya, dengan cara mendinginkan. Beda dengan indikator. Kalau indikator nanti Muncul baru. merah muncul baru kasih informasi. Makanya dikatakan indikator suatu alat ukur yang tidak dapat menentukan suatu jumlah dari suatu kejadian. Karena nanti memang sudah terjadi baru dia kasih tahu kita, ada masalah. Tapi kalau git sebelum terjadi dia sudah kasih informasi ke kita. Ya cuma kadang kita yang kurang teliti. Jadi seandainya alat itu semuanya buka main. Bagaimana nih preman ini? Hah? Bagaimana preman? Kenapa suara dada? Halo? Suara dada? Ya, halo? Halo? Ini namanya kulkas. Tempat mendinginkan minuman. Sudah itu ada Pak. Tempat nyimpan sambal. Halo. Halo? Suaranya hilang. Halo?
Jaringan. Hoi. Nah, baru ada suara ini. Buka bungkus, Jer. Oh. Bagaimana nih? Ya, alhamdulillah baik. Hah? Enak betul kamu di rumah terus makan gaji. Nih, gear Transmisi. transmisi. Ini kulkas. Kulkas tempat simpan sambal. Ini radio. Ini apa Wah, namanya? namanya sudah tua. Tahu enggak? Kamu tahu enggak? Namanya ini? Udah tahu kan? Lupa. Aku juga Tahu, lupa. udah Hah? Anu apa namanya? Yang 24 volt diubah ke 12 volt. Oh iya, Masih udah lama, soalnya Ini makan dia. daun muda terus, jadi gitu Ini lah. namanya PTT. Konco dia sama Richard. Ini TET. Oh, Bagus tuh kayak ini HM. banyak yang subur sudah di Sama sini. bang, Ya? nggak sama kan? Kayak HM. Oh, Sama kayak HM itu. Sama kan? Sama. Selain ada juga kan colokannya? Enggak ada. Enggak tahu disimpan di mana. Enggak ada. Tidak ada itu. Ini oh, cuma di kopi lah. Auksnya enggak ada full di artik. Oh. Terus sebetulnya panel indikator ini sudah termasuk gitu ini sebetulnya ya. masuk dia. Instrumen panel, ya ini semuanya instrumen. Instrumen. Yang ditombol-tombolnya instrumen panel. Kemudian Lever control. lever control. Lever control saja termasuk ini, ya, termasuk ini. Oh. Kalau seperti di anu kan ada parking brake-nya yang juga masih menggunakan ini, itu juga termasuk kontrol lever. Retarder ini ya, termasuk lever ya. Lever apa? Lever, bukan lever. Lever control. Sus, apalagi saya rasa itu. Di 19 jam ini Kalau ini notifikannya di mana? ini Itu enggak? engine shutdown ini tidak Nggak ada diaktifkan. aktifnya, nggak ada. Dia hanya bisa kita matikan. Umpama dia jalan kan, dia kan. Kalau bosan aku dengar mesinnya kan, tak mau mati-mati gitu sudah. Kan kalau dimatikan kan tak ada langsung mati. Di kontak. Yang tadi punya pun apa? Kayak aktif lah, kayak rokok aja ya. delay stop ya? Iya. Idle. Sekarang kan saya matikan. Kan nggak tahu berapa menit dia kasih kan. Oh, Tapi ada kalau delay kita mau stopnya. langsung, Kopi. Berapa menit itu Pak Guru? 2 menit? aku tidak tahu settingannya tergantung dari mekanik. Ada kemarin saya minta kalau bisa HD ini jangan sampai terlalu lama. Sebetulnya HD ini tidak perlu menggunakan ini. Karena kenapa? Ini hanya bisa digunakan karena jangan sampai operator nanti tiba-tiba habis kerja berat langsung matikan engine. Iya. Kalau kita kan pastikan kosongan, sudah kosongan baru kita matikan kan? Iya. Tidak mungkin langsung kerja berat atau bermuatan. Nah kalau seperti eksavator itu habis kerja berat tiba-tiba waktunya langsung matikan. Itu yang makanya perlu ada timer. Tapi kalau HD sebetulnya tidak harus. Ini kayak indahnya. Ya. Karena pasti biasanya kita kalau langsung sudah- parkir ya. kan udah langsung pasti ngelap-ngelap dulu kan. Iya. Sementara Lama. rame. Lama udah itu putaran anunya tuh kok ngelapin. Itu ya. Ada timer. Tapi Delay. cuma di sini Honda ada sudah dipasang apa namanya patik alarmnya. Belum dipasang itu. Mengganggu. Nanti dipasang itu. Kita Kira kayak itu kalau ketika alarm itu nanti kita ngantuk baru dia bunyi ini. apa ASR itu? Apa ya, Sir? Automatic Spin Regulator. Fungsinya untuk menyamakan putaran roda saat terjadi slip. Oh. Kapan terjadi slip? Ya, bisa jalan licin, bisa pasiran, berpasir. Gitu. Automatic Jadi spin misalkan regulator. kalau kita loading di daerah licin atau lembab, aktifkan aja ini. Normalnya itu harus berhenti dulu ya. Ya sebaiknya berhenti, tapi kalau mau jalan nggak bisa. Karena ini dia kan bekerja secara otomatis. Otomatis. Seperti di cat. Kalau di cat justru tidak ada tombol. Tidak ada tombol. Cuma intinya kalau ini kita fungsikan jangan sampai kita mutar steering, Oh. jangan sampai tarik retarder, jangan sampai nginjak rem selain. Oh, kalau sedang sementara berfungsi. Iya, kalau ini mau difungsikan tidak bisa berfungsi kalau kita putar steering. Oh, tidak bisa. Kita nginjak rem tidak berfungsi. Dan usahakan ini kalau kita memfungsikan ASR ini pertahankan RPM-nya di 1500.
pertahankan di angka 15 1500. Jangan terlalu gas, tidak berfungsi juga itu kalau terlalu gas. Dan kecepatan jangan sampai lebih dari 10 km/jam. Tapi tidak apa-apa kan Pak Guru, sementara pengoperasian itu tiap kan terus itu. Itu apa sebenarnya? Enggak. Kayak fit dia kan, nanti dia izin baru di Cuma kalau tidak aktif, tidak apa namanya, tidak jalannya juga normal, ngapain juga diaktifkan kan? Tapi tidak aktifkan enggak. Jadi ingat, ASR Automatic Spin Regulator fungsinya menyamakan putaran roda saat terjadi slip. Apa ini? otomatis retarder. Automatic Retarder. Retarder. Otomatis. Apa ini? ARSC. Automatic Retarder Speed Control. Banyak betul. ARSC. Kalau di apa namanya, GET cuma ARSC saja, Automatic Retarder Control. Kalau di sini ARSC, Automatic Retarder Speed Control. ISLO, Automatic Auto Idle Setting System Low. Ini fungsinya sebagai pemanas awal saat engine dalam keadaan dingin. Biasanya kalau sekarang kan, tadi di sana pasti dingin kan? Dingin ya. Tapi mungkin kalian tidak. Enggak, kalau aku pakai sering pakai Pak, kalau macam kalau dingin kan tidak pernah goyang. Dia kan kalau dirunning Justru langsung kalau bunyi. dingin, justru kalau dingin tidak boleh diaktifkan begini. Oh iya kan? Contoh kan? Beda bunyinya. Beda ya, RPM-nya tinggi. Iya. Kalau dimatiin RPM-nya tinggi, kalau dinyalain Itu kalau masih panas. Nah, sekarang kan mungkin masih dingin. Engine masih dingin. Panas ini. Panas sudah panas kan? Ini sudah panas ya. Kalau dia masih dingin, dia tidak akan naik RPM-nya. iya. Begitu ya. Tidak kan? Tidak. Nah, sekarang saya aktifkan low-nya. Nggak ada. Tidak ada kan? Artik juga begitu. Kalau ini saya dia naik. Begitu dia. Kalau dingin itu begitu dia RPM-nya. Kalau parkir gunakan itu lebih halus Pak. Tidak, justru Boleh ya? Tidak. Nanti sih. Ini untuk operasi normal dan sebagai pemanas awal saat engine dingin. Nah ini kalau umpama engine-nya masih dingin, dia akan mengakselerasi gas di 1000 rpm sebetulnya, bukan 1945 rpm sebetulnya. Tetapi kalau kita aktifkan ke low, itu dia hanya di 745 rpm aja. Makanya kalau operasi normal begini, intinya begini. Nah kalau kita mau masuk di dalam workshop atau daerah-daerah sempit, usahakan kita gunakan low-nya supaya saat terjadi bonturan itu tidak terlalu keras dia tujuannya. Jadi ini hanya digunakan pada saat kita masuk ke daerah-daerah sempit saja. Dan banyak teman-teman justru digunakan untuk operasi normal. Kenapa? Karena alasannya halus, kan? Salah. Padahal salah sebetulnya, bukan seperti itu. Pada saat kita masuk dalam daerah-daerah sempit saja atau masuk workshop itu digunakan pergerakan halus atau akurasi tinggi. Jadi itu auto idle setting system low digunakan Berarti untuk operasi normal, dan auto idle setting system itu digunakan untuk operasi normal dan pemanasan awal. Kalau low-nya digunakan saat kita masuk di dalam daerah-daerah sempit atau di workshop, daerah terbatas. Apa ini? Power mode untuk mengatur
tenaga. Power digunakan untuk muatan dan tanjakan, sementara ekonomi digunakan untuk kosongan dan tumbuhan. Apa perbedaannya? Perbedaannya beda. Pertama, tenaga. Ya, secara otomatis kalau orang banyak kuat makan berarti kuat juga kerja. Jangan seperti ini, kuat makannya tidak kuat kerjanya. No job, no job. Ayo, itu logika. Apalagi serasa nggak ada sudah